Bab 1329. Kamu tidur sangat lama kali ini. Di depan warrior yang adalah seorang wanita dengan gaun putih dan gaun putih, wajahnya tanpa ekspresi, ekspresinya dingin, seperti sepotong es selama 10.000 tahun, mengungkapkan rasa dingin yang dingin. Tubuhnya ilusif, ada atau tidak, seperti gumpalan asap biru, seolah-olah bisa hanyut terbawa angin setiap saat. Saat wanita itu muncul, jiwa pedang di lapangan tiba-tiba menyerbu ke arah wanita itu, dan akhirnya terserap oleh wanita itu. Roh pedang. Wanita ini adalah roh pedang yang sudah lama tertidur. Saat dia melihat roh pedang, ekspresi warrior yang santai, lalu dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidur sangat lama kali ini. Ini semua karena kamu," kata roh pedang. Warrior yang terkekeh, dengan sedikit rasa bersalah di matanya, "Jangan khawatir, sekarang aku adalah pendekar kaisar, tubuhku telah mencapai alam milenium dan jiwa pedangku bahkan lebih kuat, telah mencapai alam nirwana. Aku pikir aku telah menguasai kekuatanku. Mulai sekarang, kamu tidak akan tidur karenaku." Roh pedang melirik warrior yang mengangguk kecil, dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa tumbuh sampai sejauh ini." Pedang di luar pangkat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. Warrior yang dan roh pedang mendongak. Pada saat ini, mata Picasoni jatuh pada roh pedang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tidak hanya Picasoni, tetapi bahkan Melanie Mo di kejauhan penuh kejutan dan keterkejutan. Picasoni menatap warrior yang, seolah membaca warrior yang. Seberapa berhargakah senjata hitam yang melampaui pangkatnya? Asal tahu saja, sejak sejarah benua penjara, hanya ada satu senjata hitam yang melebihi pangkatnya, yaitu peta pedang galaksi. Bahkan segel dewa pedang di dahi warrior yang saat ini berkualitas tinggi. Dan sekarang, warrior yang benar-benar memiliki pedang yang melampaui pangkatnya. Setelah hening beberapa saat, Picasoni tiba-tiba tertawa ringan, "Aku baru saja menjadi manusia setengah dewa dan kehilangan harta karun. Aku tidak menyangka harta ini akan segera muncul. Warrior yang, aku benar-benar harus berterima kasih padamu." Bodoh. Di kejauhan, Melanie Mo menatap Picasoni dengan dingin dengan sarkasme tak tersamar di matanya. Picasoni adalah anak desa yang tidak tahu kengerian senjata hitam yang melampaui pangkat. Sebagai orang dari dunia besar, dia tentu tahu kengerian senjata hitam yang melampaui pangkat, karena dia telah melihat dengan matanya sendiri. Apa itu transendensi? Artinya tidak ada pangkat yang bisa menggambarkan potensi dan kekuatan senjata hitam. Jika ada senjata hitam lain yang melampaui pangkatnya, warrior yang mungkin akan sedikit buntu dalam mengalahkan Picasoni. Lagi pula, Picasoni adalah seorang setengah dewa, lebih tinggi 2 tingkat dari warrior yang. Dan yang ada di depan warrior yang adalah pedang. Warrior yang dan pedang ini digabungkan menjadi satu, kekuatannya benar-benar menakutkan. Karena itu, ketika melihat Picasoni meremehkan musuh, Melanie Mo tidak bisa menahan cibiran. Di kejauhan, roh pedang dan warrior yang saling berpandangan, tanpa basa-basi, roh pedang itu bergetar, berubah menjadi pedang dan melayang di depan warrior yang. Melihat pedang di depannya, warrior yang mengambil napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang pedang. Saat dia memegang pedang, dia gemetar hebat, dan kemudian warrior yang muncul. Perasaan menyatu dengan pedang. Tidak merasa. Tetapi saat ini dia adalah pedang dan pedang adalah dia. Roh pedang telah mengenalnya sebagai tuan sejak lama. Dia dan roh pedang sudah lama sama dalam pikiran satu sama lain.
Ketika dia dan pedang menjadi satu, pedang di sarungnya. Ring. Sebuah suara pedang tiba-tiba terangkat dari sarung pedang kuno dan di mata semua orang, ruang di sekitar warrior yang bergelombang dengan keras dan retak, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan warrior yang dan momentumnya sangat menakutkan. Di kejauhan, Melanie Mo menatap warrior yang dengan keras kepala, tangan kecilnya mengepal erat, dia tidak berbicara. Di langit, ketika warrior yang memegang pedang, Pikasoni menyipitkan matanya sedikit, dengan tatapan bermartabat di matanya, karena dia merasakan bahaya. Tidak berani lengah, dia bergerak dengan kedua tangan, dan energi hitam di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Kemudian, tangannya perlahan mengepal. Ketika dia mengepalkan tinjunya, ruang di sekitarnya juga retak dengan suara klik. Sesaat hening. Di bawah, warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Pikasoni, dengan ekspresi mengerikan di sudut mulutnya. Saat berikutnya, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah, dan tanah langsung runtuh di tempat dia mendarat. Warrior yang sendiri menggunakan dorongan ini dan sayap angkasa di belakangnya untuk membubung ke langit, menembak ke arah Pikasoni di langit. Di langit, mata Pikasoni sedikit menyipit, matanya juga penuh dengan warna yang mengerikan. Tanpa ragu sedikit pun, saat warrior yang naik ke langit, dia mengecilkan tangannya ke belakang, kemudian membanting ke depan. Duar. Dua tanda tinju energi keluar, satu demi satu menuju cahaya pedang yang ditransformasikan oleh warrior yang. Ketika warrior yang kurang dari setengah mil dari dua tanda tinju energi, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya. Ring. Suara pedang bergema di langit. Pada saat ini, ruang dalam jarak puluhan ribu mil di langit retak terbuka, dua tanda tinju berubah menjadi ketiadaan pada saat pedang warrior yang keluar. Ketika dia melihat adegan ini, mata Pikasoni tiba-tiba menyusut. Hatinya ngeri, dia tidak menyangka pedang warrior yang begitu menakutkan, dan kemudian, momentum mengerikan melonjak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggesekkan tangan kanannya dan menamparkan telapak tangan di depannya. Tampaknya hanya ada satu telapak tangan, tetapi pada kenyataannya, setidaknya 1000 telapak tangan telah ditumpangkan. Ketika telapak tangan keluar, telapak tangan besar yang tebalnya hampir 10 kaki muncul dan menghantam warrior yang datang kepadanya dengan tebal kurang dari 10 kaki. Di mata semua orang, pedang di tangan warrior yang menebas telapak tangan raksasa bergetar hebat, hening sejenak. Tas. Warrior yang melewati tengah telapak tangan raksasa dengan pedangnya. Telapak tangan raksasa itu hancur dalam sekejap, berubah menjadi pecahan energi yang menenggelamkan warrior yang dan Pikasoni di langit. Mata semua orang tertuju ke langit, terutama Valet dan Shiro. Valet mengepalkan tinjunya dan tangannya gemetar, sementara Shiro menutup matanya sebentar. Setelah beberapa saat, dia melihat ke langit lagi, matanya penuh ketegangan. Melanie Mo di samping juga menatap langit, tetapi tidak ada ketegangan di matanya, hanya ketidakpedulian. Setelah sekitar 10 napas, fragmen energi di langit semuanya berubah menjadi ketiadaan. Warrior yang dan Pikasoni muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, warrior yang berada 100 kaki di belakang Pikasoni. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Setelah beberapa saat hening, Pikasoni tiba-tiba berkata, pedang ini. Apa namanya? Ilmu menebas langit menarik pedang. Ucap warrior yang di belakang Pikasoni. Pikasoni tertegun sejenak, lalu bergumam dengan suara rendah, ilmu menebas langit menarik pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang. Suara itu jatuh,
dan tubuhnya mulai menjadi ilusi. Setelah beberapa napas, seluruh tubuhnya menjadi benar-benar transparan, akhirnya menghilang. Melihat pemandangan ini, masyarakat di seluruh kota kiamat tiba-tiba bersorak dan mendidih, dan tawa terus terdengar di kota kiamat. Wajah Liani Ye dan Zheno Dugu di kota tidak bisa menahan senyum. Di kejauhan, saat dia melihat Picasso Ni menghilang, kepalan tangan Valet tiba-tiba mengendur, dan senyum muncul di wajahnya. Dan Shiro di pundaknya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan, kepalanya terus menggosok pipi Valet, sepertinya dia sangat bahagia. Di samping, ketika dia melihat Picasso Ni menghilang, Melanie Mo sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Bibi Xiao, balas dendammu harus dibalaskan." Di udara, warrior yang menghela nafas lega. Bahkan, dia tidak yakin dia bisa membunuh Picasso Ni sebelumnya. Bagaimanapun, Picasso Ni adalah seorang setengah dewa, 2 tingkat lebih tinggi darinya. Untunglah kekuatannya saat ini jauh dari yang dulu, tidak hanya alam, fisiknya sudah sangat meningkat, tetapi niat pedangnya juga telah mencapai alam nirwana. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, dia menampilkan ilmu menebas langit menarik pedang, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu tidak mudah, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat. Konsumsi teknik tebasan pedang ini juga sangat menakutkan. Pedang yang barusan langsung mengeluarkan setengah dari energi hitam dalam tubuhnya. Terlebih lagi, setelah pedang ditebas, dia merasa sakit di sekujur tubuhnya, dan dia sedikit kehabisan tenaga. Tapi untungnya, setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia dulu melakukan teknik tebasan pedang sungguhan, dan pada dasarnya dia dalam keadaan koma dengan luka parah, atau hanya cacat dan setengah mati. Nah, itu bagus. Namun, sangat disayangkan bahwa teknik ilmu menebas langit menarik pedang ini terlalu banyak mengkonsumsi energi hitam. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, pada saat mencapai puncaknya, dia dapat melakukan hampir 2 kali ilmu menebas langit menarik pedang, yaitu batas energi hitam dan tubuh fisiknya. Ketika selesai, tidak hanya energi hitam yang akan dilepaskan, tetapi bahkan tubuh fisik akan runtuh. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, senyum muncul di matanya, klan siluman mundur, dan Picasso Ni menghilang. Sekarang, dia akhirnya bisa beristirahat. Tidak peduli seberapa cepat, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Istirahat. Dia tidak punya waktu untuk istirahat. 3 tahun, tapi itu akan segera datang. Bukan hanya harus ke Putri Kaisar, tapi juga ke dunia spiritual. Bekerja keras. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Melanie Mo di kejauhan. Ada yang salah dengan Melanie Mo. Di kejauhan, Melanie Mo melirik warrior yang, lalu menatap ke langit, dan berkata dengan lembut, "Seharusnya ada di sana." Suara itu jatuh. Duar. Tiba-tiba, ada suara keras di kehampaan langit, kemudian, seluruh kehampaan di langit berubah menjadi lautan api. Melihat adegan ini, semua orang tercengang, termasuk warrior yang. Dan Melanie Mo memiliki senyum di sudut mulutnya. Setelah beberapa napas, cakar api raksasa tiba-tiba muncul dari kehampaan. Ketika cakar api raksasa muncul, Melanie Mo tiba-tiba berkata, "Warrior yang, kamu tidak layak diikuti oleh mereka." Suara itu jatuh, dan nyala api yang mengerikan tiba-tiba meletus di tubuhnya. Kemudian, Melanie Mo langsung berubah menjadi nyala api Phoenix, dan pada saat yang sama, cakar raksasa di langit tiba-tiba menghilang di depannya. Saat berikutnya,
Raksasa ini cakar muncul langsung di atas kepala Valet dan Shiro, membungkus Valet dan Shiro sebelum mereka pulih. Dia bangkit, dan dalam sekejap, cakar raksasa menghilang dari lapangan. Pada saat ini, Melanimo berubah menjadi Phoenix, juga muncul di atas langit. Melanimo, sialan. Di kejauhan, pada saat Valet dan Shiro ditangkap oleh cakar api raksasa di langit, mata warrior yang memerah. Dia menginjak udara dan berubah menjadi cahaya pedang, lalu menerjang ke kobaran api. Bersambung.